revolusi spiritualitas dunia barat itu melewati 3 fase. Yang pertama disebut dengan fase materialisme, yang kedua adalah fase energi, yang ketiga adalah fase ketuhanan. Fase yang pertama sudah terjadi, fase yang kedua sedang terjadi, fase ketiga itu akan terjadi. Penjelasannya seperti ini. Fase pertama revolusi spiritual atau pengetahuan di dunia barat itu terjadi pada abad ke-17 atau tahun 1600-an. Pada era modern ini lahir sejumlah filsuf dan fisikawan yang coba membangun berbagai teori tentang eksistensi. Karena persoalan spiritual atau pengetahuan itu adalah tentang wujud, ontologi. Riset yang bersifat saintifik selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena yang di belakang itu harus bisa dilacak. Wujud penyebabnya apa? Yang dalam dunia materialisme itu menjawab bahwa penyebab dari segala sesuatu tetap elemen materi, bukan ruh, bukan Tuhan. Jadi babakannya adalah pada abad ke-17, 18, dan 19. Ini merupakan periode paling mendasar untuk membangun pengetahuan tentang materialisme. Pada 3 periode ini lahir ilmuwan-ilmuwan, misalnya ya, tuh pada gelombang pertama di abad ke-17 lahir Thomas Hobbes, seorang filsuf dari Inggris. Kemudian di abad ke-18 lahir filsuf seperti Julien de la Mettrie dan juga Baron de Holbach. Keduanya berasal dari Prancis. Baru kemudian di abad ke-19, 1800-an, lahir ilmuwan selanjutnya yang mengembangkan pengetahuan sebelumnya, seperti Ludwig Feuerbach dari Jerman dan juga Karl Marx. Jadi pada 3 gelombang revolusi materialisme ini, pengetahuan tentang spiritualitas atau eksistensi tentang materi itu berkembang dari melihat bahwa eksistensi itu adalah materi murni, sampai kemudian muncul gagasan bahwa manusia ini adalah, atau alam semesta ini adalah sebuah benda mekanik yang punya geraknya sendiri seperti mesin. Kemudian sampai kepada Karl Marx yang mengembangkan pemikiran kelanjutan berupa dialektika materialisme, bahwa materi itu punya gerak. Sejarah itu adalah wujud dari gerak materi. Jadi itu tahapan perkembangan pengetahuan spiritual dalam dimensi materialisme pada abad modern awal di dunia barat. Dan pengetahuan para filsuf ini diperkuat oleh temuan-temuan fisikawan terkait atom, yang pada era ini juga muncul saintis-saintis atom yang terdiri dari misalnya ya Robert Boyle, John Dalton, Robert Brown, dan juga Dissolve. Mereka ini orang-orang yang mempertegas keberadaan materi sebagai sebuah partikel terkecil dari materi yang tidak bisa diurai lagi. Bahwa inilah pengetahuan spiritual barat yang berdimensi material, yang meneguhkan keberadaan materi, meniadakan ruh, jiwa, Tuhan, dan sebagainya. Dan ini berubah secara gradual pada awal abad 20, pada tahun 1900-an, ketika muncul investigasi baru terhadap atom, yang kemudian menemukan bahwa ternyata atom itu memiliki elemen-elemen atau partikel-partikel subatomik yang lebih dalam lagi, dan itu mengarah kepada esensi-esensi yang bukan materi. Orang-orang yang menemukan fakta-fakta baru terdiri sejumlah fisikawan seperti Thomson, kemudian ada Albert Einstein, kemudian ada Max Planck, dan sejumlah lainnya, yang menegaskan bahwa atom itu tersusun dari unsur-unsur seperti elektron, proton, dan neutron. Bahkan lebih dalam lagi, semuanya disusun lagi oleh unsur-unsur kuanta dari foton, cahaya, dan berbagai esensi yang bahkan tidak diketahui lagi pada dimensi yang void, kosong, yang tidak
tertangkap lagi oleh panca indera. Dan semua elemen pada level paling dasar ini lebih kepada esensi cahaya. Dan cahaya itu bukan materi, lebih kepada gelombang. Atau juga disebut sebagai esensi energi. Yang energi ini memiliki vibrasi dan frekuensi. Jadi unsur atau partikel atau elemen yang paling basic atau paling fundamen yang menyusun keseluruhan manusia dan alam semesta ini adalah cahaya, gelombang, elemen energi yang memiliki vibrasi dan frekuensi. Dia hidup, bergerak, dan punya kesadaran. Jadi materi itu tersusun dari elemen-elemen non-materi, dari elemen-elemen cahaya, dari gelombang energi yang memiliki kesadaran, yang memiliki kehidupan, yang memiliki kecerdasan tersendiri. Jadi manusia merupakan makhluk energi, bukan makhluk materi. Sekarang spiritual di dunia barat dikembangkan dari teori-teori kuantum, teori energi, teori gelombang, frekuensi, vibrasi, dan sebagainya. Belum sampai ke bahasa Tuhannya. Walaupun 1-2 buku sudah menyebut-nyebut Tuhan, tapi pengaruh materialisme juga masih ada. Sehingga para pemikir barat, para psikolog barat yang sudah mulai masuk ke ranah energi atau spiritual pada gelombang kedua ini mulai menyebut bahwa esensi terdalam kita adalah energi. Kalau dalam bahasa agama mungkin disebut ruh, karena ruh itu sesuatu yang abadi. Energi juga begitu. Energi adalah sesuatu yang memang tidak bisa diciptakan, juga tidak bisa dimusnahkan. Jadi sama karakternya dengan ruh. Jadi ada energi-energi yang tidak lihat yang menghidupkan dan menggerakkan segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi bagi dunia barat hari ini, kalau Anda ingin sukses, ingin bahagia, maka Anda harus masuk mencari jati diri terdalam dari diri Anda, dan itu adalah energi, cahaya, kuanta-kuanta, vibrasi dan frekuensi yang menggerakkan Anda, yang terkait dengan keseluruhan elemen yang ada di alam semesta. Bagi dunia barat hari ini, Tuhan mereka adalah energi. Maka buku-buku spiritual di barat hari ini lebih masuk kepada penjelasan-penjelasan tentang gelombang-gelombang energi. Dunia subconscious yang menghidupkan, yang mengaktifasi keseluruhan dimensi dari gerak, cara berpikir dan hidup manusia. Kalau ingin bahagia, memiliki kehidupan yang blissful, maka disarankan untuk kembali kepada the source of creation yang mereka sebut sebagai energi ini, bukan Tuhan. Mungkin butuh 1 abad lagi untuk melakukan investigasi saintifik sampai bisa menemukan Tuhan ke pusat energi ini. Tetapi sudah bisa sampai pada level ini, itu sudah bagus sekali bagi dunia barat. Dan sebenarnya cara beragama barat ini sangat unik karena mereka menggunakan metode saintifik mengkonfirmasi pengetahuan secara ilmiah, dari materialisme sampai masuk kepada gelombang revolusi spiritualitas pada level energi sekarang. Kita tidak tahu lagi bagaimana bentuk investigasi saintifik yang akan dilakukan barat untuk sampai kepada pengetahuan tentang keberadaan wujud Tuhan di masa depan. Sebenarnya apa yang dilakukan barat itu mengkonfirmasi keyakinan orang-orang beriman bahwa puncak dari segala kejadian, puncak dari segala wujud atau eksistensi itu adalah Tuhan. Hanya saja orang beriman itu cenderung beragama secara dogmatis, percaya saja tanpa investigasi ilmiah. Jadi sangat dogmatis. Sebenarnya kalau kita jujur ya, cara beragama barat itu lebih kuat, lebih firm, lebih konfirmatif daripada sekedar percaya-percayaan yang kita lakukan. Apa yang ditemukan di barat sampai pada level sekarang ini, pada pengetahuan tentang energi, tentang vibrasi dan frekuensi ini, sangat membantu orang-orang beriman untuk memahami apa yang terjadi pada level subconscious, pada level jiwa, ruh, kesadaran manusia, sekaligus menjembatani pengetahuan tentang Tuhan lewat proses-proses yang bersifat ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.